warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang circular linked list. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aisyah Maulina Baskar dengan NIM 25411060150. Yang kedua ada Aji Nur Faiji dengan NIM 2541106015051. Dan yang ketiga ada Aklil Kutub Aufa 2541106015052. Terakhir ada saya sendiri Aldan Maulana Hafiz 2541106015053. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi pada pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari circular linked list. Jadi, circular linked list adalah salah satu jenis linked list di mana yang node terakhirnya itu terhubung kembali ke node yang pertama sehingga membentuk struktur yang melingkar. Berbeda dengan single linked list dan double linked list. Pada circular linked list tidak terdapat pointer nol pada node yang terakhir. Kita bisa ambil contoh seperti rantai biasa di mana rantai tersebut itu ujungnya itu putus atau nol. Nah, circular linked list itu merubah konsep tersebut, di mana pada mata rantai yang terakhir justru disambungkan lagi ke mata rantai yang pertama. Jadi hasilnya itu seluruh rantai menjadi seperti lingkaran, tidak ada ujung yang menggantung maupun putus. Oke, selanjutnya ada ilustrasi struktur. Yang dimana ini ya, ilustrasinya seperti ini. Keterangannya pertama ada head, awalnya ada head. Head itu pointer ya yang menyimpan alamat node. Node ini ya 10, 20, 30, 40 itu node yang dinamakan node. Nah, head itu yang nyimpan alamat node pertama, yaitu node 10. Nah, node 10 akan menunjuk ke node 20. Nah, node 20 akan menunjuk ke 30 dan 30 akan menunjuk ke 40. Nah, di node 40 yaitu node terakhir itu nggak bernilai nol, tetapi menunjuk kembali ke node pertama lagi, yaitu head atau 10. Jadi hubungan ini tuh akan terus muter-muter terus gitu loh, seperti lingkaran. Pada saat ini kita membahas karakteristik dari circular linked list. Yang pertama, node terakhir terhubung ke node pertama. Artinya, data di struktur ini membentuk lingkaran. Jadi node terakhir tidak berhenti tetapi kembali ke node awal. Karena itu disebut circular. Yang kedua, tidak memiliki node 0 di akhir. Kalau di linked list biasa, node terakhir menunjuk ke 0. Tapi di circular linked list tidak ada 0 karena semua node saling terhubung membentuk loop. Yang ketiga, traversal dapat dimulai dari node mana saja dan terus berulang. Kita mulai membaca data dari node manapun dan kalau terus berjalan akan kembali lagi ke node awal. Jadi sifatnya berulang tanpa akhir. Yang keempat, menggunakan power hit sebagai penanda awal data. Biasanya kita tetap punya hit untuk menandai titik awal supaya lebih mudah mengakses data, walaupun sebenarnya semua node terhubung melingkar. Jadi kesimpulannya, circular linked list itu unik karena tidak punya akhir. Semua node terhubung dalam bentuk lingkaran sehingga traversal tidak bisa terus berulang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sangat cocok untuk sistem yang bekerja secara bergiliran atau berulang. Yang kedua, perpindahan dari node terakhir ke node pertama berlangsung otomatis. Yang ketiga, efisien digunakan pada antrian melingkar. Yang keempat, mempermudah implementasi proses rotasi data. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, jika traversal tidak dibatasi, program dapat mengalami infinite loop. Yang kedua, proses pencarian data tetap dilakukan satu persatu dari node ke node. Yang ketiga, operasi penghapusan dan penyisipan node membutuhkan perhatian lebih pada pointer.
Oke, yang terakhir ada contoh penggunaan. Ada beberapa contoh, yaitu pertama round robin scheduling pada sistem operasi. Yang kedua ada circular queue dalam manajemen antrian. Yang ketiga ada playlist musik yang diputar berulang otomatis. Dan terakhir ada sistem pergiliran orang dalam presentasi. Oke, kita lanjut ke contoh pemrogramannya. Langsung saja. Yang pertama ada include iostream. Jadi ini itu fungsinya untuk input dan output. Contohnya seperti cout. Selanjutnya ada using namespace. Ini tuh fungsinya untuk mempermudah kita dalam penulisan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada struct node. Struct itu merupakan elemen yang menggabungkan beberapa data. Lalu node itu adalah elemen yang menyimpan data dan bisa menghubungkannya ke node lain. Selanjutnya string nama, yaitu untuk menyimpan data berupa nama mahasiswa. Dalam studi kasusnya itu kita menggunakan mahasiswa. Node next, nah ini untuk menunjuk node berikutnya. Lalu ada node head sama dengan null. Jadi node head itu adalah penunjuk node pertama. Kalau sama dengan null, berarti null itu artinya list yang ada di dalam ini tuh masih kosong ataupun belum ada data. Lalu selanjutnya ada void tanpa mahasiswa. Nah, jadi void itu fungsinya itu untuk menjalankan perintah, bukan untuk menghasilkan nilai. Nah, jadi void tambah mahasiswa itu fungsinya untuk menambahkan mahasiswa ke antrian. Lalu selanjutnya ada node baru. Kita node baru sama dengan new node, berarti kita akan membuat node baru di memori. Lanjut ada ini, jadi baris selanjutnya ini kegunaannya untuk mengisi data node baru dengan nama yang dikirim. Nah, ini selanjutnya if head tidak sama dengan null ataupun jika head tidak sama dengan kosong, maka head menjadi node pertama. Baru selanjutnya baris yang selanjutnya ada baru next sama dengan head. Jadi karena sirkular, next menunjuk ke dirinya sendiri ataupun kembali ke awal. Nah, else jika tidak, node temp sama dengan head. Jadi temp itu adalah pointer sementara untuk mencari node terakhir. Nah, selanjutnya ada while. Nah, jadi di baris ini tuh kita tuh akan melakukan kode tersebut itu akan melakukan perulangan seperti di baris temp yang pertama pindah ke node berikutnya. Lalu selanjutnya ada temp next malam baru. Nah, jadi node ini tuh akan menunjuk ke node yang baru. Nah, lalu selanjutnya ada baru next sama dengan head. Nah, jadi node baru menunjuk kembali ke head. Nah, ini tuh kan membentuk lingkaran atau bisa disebut juga sirkular. Jadi akan terus berulang-ulang. Lanjut ke fungsi untuk menampilkan daftar giliran presentasi. Yang pertama ada void, tampilkan giliran. Void ini jadi kalau kita bikin fungsi ini kayak tampilkan giliran pakai void, berarti fungsi itu tuh cuma menjalankan sesuatu yang ditampilkan tapi tidak menampilkan hasil keluar ya. Dan isi dari fungsi ini tuh ini nih, yang di bawah ini nih, sampai tutup kurung ini, tutup kurung Kurawa
void lagi, itu isi dari fungsi ini. Nah terus lanjut ke if buka kurung head sama dengan 0 tutup kurung. Ya ini tuh berfungsi buat ngecek apakah head masih kosong. Nah head ini itu ya tadi ya yang udah dijelasin kalau head itu penanda kalau node pertama. Kalau head sama dengan 0 berarti belum ada link di link list alias kosong, yang belum ada apa-apa. Terus lanjut ada cout antrian kosong nl titik koma. Nah cout antrian kosong nl ini tuh akan semisal list kosong, head sama dengan 0 ini listnya kosong, berarti akan menampilkan tulisan antrian kosong, terus return titik koma, yang artinya fungsi ini langsung berhenti, jadi kode di bawahnya tidak dijalankan. Lanjut ke node bintang tem dengan head titik koma. Ini tuh sebagai pointer sementara yang bernama tem. Ya, pointer sementaranya itu bernama tem. Temnya sama dengan head, berarti tem mulai dari head, yaitu penanda pertama node, lalu nanti dipakai buat jalan dari node ke node, ya. Terus cout daftar giliran presentasi nl titik koma ini menampilkan judul output. Terus selanjutnya ada do while perulangan ya, perulangan utama berarti do buka kurawa, yaitu memulai perulangan do while dipakai karena minimal data pertama harus ditampilkan dulu. Kayak ini cout terus temp menunjuk ke nama, berarti menampilkan nama mahasiswa, pertama ya, head node pertama. Terus temp sama dengan temp menunjukkan ke next, yang artinya pindah ke node berikutnya, node kedua, node ketiga, node keempat. Nah semisal udah sampai node ke terakhir, pindah lagi ke while, temp tanda seru sama dengan head titik koma, yang artinya ini berhenti kalau node terakhir udah balik lagi ke head, yang artinya satu putaran sudah selesai. Terus cout kembali ke awal, yang menandakan bahwa list ini tuh berbentuk lingkaran yang muter-muter doang, kayak head, terus node 1, node 2, node 3, node 4, node terakhir, terus yang terakhir ke head awal lagi, ya kayak gitu. Fungsi untuk mensimulasikan giliran presentasi. Void mulai presentasi in jumlah giliran adalah berapa kali giliran presentasi yang mau disimulasikan. Mengecek apakah list kosong if hit sama dengan 0. Hit itu untuk petunjuk ke data pertama. Kalau 0 berarti tidak ada mahasiswa sama sekali. cout tidak ada mahasiswa dalam antrian, yaitu menampilkan pesan kalau antrian kosong. Untuk return langsung keluar dari fungsi karena nggak ada yang bisa diproses. Node temp
sama dengan hit. Temp adalah pointer baru digunakan untuk menelusuri data dimulai dari hit atau mahasiswa pertama. Lalu cout simulasi giliran presentasi, menampilkan teks judul biar output lebih jelas. Perulangan sesuai jumlah giliran yang diminta. For in I, jumlah giliran dari 1 sampai jumlah giliran, artinya beberapa kali kita mau menampilkan giliran. Cout giliran ke I, temp nama, I untuk nomor giliran, temp nama untuk nama mahasiswa. Menampilkan giliran ke I dan nama mahasiswa sedang mendapat giliran. Temp sama dengan temp next. Temp berarti berpindah ke mahasiswa berikutnya, dan next adalah pointer ke node selanjutnya. Karena sirkular jika tidak di akhir akan kembali ke awal. Lanjut ke yang terakhir, yaitu fungsi utama ataupun entry point. Di sini ada int main, artinya itu int itu artinya tipe data integer, sedangkan main itu berfungsi untuk menjalankan program. Nah, di sini ada tambah mahasiswa. Untuk tambah mahasiswa itu berarti memanggil fungsi tambah mahasiswa, dan untuk nama di sini adalah data nama mahasiswa yang dimasukkan, dan di sini tuh akan membuat node baru. Karena ini yang pertama, jadi node ini akan berubah menjadi node pertama. Begitupun selanjutnya sampai ke yang terakhir, Dina. Karena circular linked list, nah jadi ini tuh akan kembali ke yang pertama, yang ke Andi. Nah, selanjutnya ada tampilkan giliran. Untuk tampilkan giliran itu merupakan jadi kegunaannya itu untuk memanggil fungsi untuk menampilkan seluruh isi antrian. Dan selanjutnya ada mulai presentasi. Mulai presentasi itu untuk memulai 8 giliran presentasi seperti yang dimasukkan di sini, 8. Nah, meskipun hanya ada 4 mahasiswa, program akan tetap berjalan karena ada circular linked list. Dan yang terakhir, return, itu mengakhiri program dengan status sukses. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai circular linked list. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman tentang konsep, struktur, serta penerapannya dalam pemrograman. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.